besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini, orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka. "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari sorga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Ia meninggalkan mereka. Ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti, hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka. Katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata. Tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga. Tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka. 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, "Masihkah kamu belum mengerti?" Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan, lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, Kata orang, "Siapakah aku ini?" Jawab mereka, Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka. "Tetapi, apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus. Engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan
dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Hanyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Shalom semua jemaat Tuhan. Kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clearside. Sekarang kita sudah memasuki kitab Markus 8. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam ayat 1 sampai 10, Yesus memberi makan 4.000 orang. Ketika orang banyak yang mengikut Yesus selama 3 hari sudah kelaparan, Yesus merasa kasihan kepada mereka. Yesus tidak membiarkan mereka pulang dengan kelaparan, khawatir mereka akan pingsan di jalan. Yesus melakukan mujizat dengan sejumlah roti dan ikan, dan masih sisa 7 bakul lagi. Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan melihat keperluan dan penderitaan umat manusia. Kini Yesus masih tergerak oleh belas kasihan dengan penderitaan anak-anak Tuhan. Hal ini meyakinkan kita bahwa di dalam kesusahan kita dapat menghampirinya untuk memperoleh kasih karunia, kemurahan, dan pertolongan. Taat, percaya, dan serahkan apa yang kita miliki untuk melayaninya. Tuhan sendiri yang akan membuatnya cukup untuk semua orang yang membutuhkannya sesuai dengan rencananya. Amin. Di dalam ayat 11 sampai 21, orang Farisi meminta tanda dan tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Ragi orang Farisi menunjuk kepada tradisi keagamaan mereka, bila mana mereka mengesampingkan perintah Allah yang benar. Raja Herodes adalah sama dengan ragi orang Saduki yang menunjuk kepada sekuleralisme dan keduniawian. Para pengikut Kristus harus senantiasa berjaga-jaga agar tidak menerima pandangan mereka yang memberitakan gagasan manusiawi, tradisi yang tidak alkitabiah, atau Injil yang sekuler dan humanistik. Mereka, ragi Herodes, akan menyebabkan gereja berbalik melawan Kristus dan firman-Nya. Di dalam ayat 22 sampai 26, Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Penyembuhan di Betsaida adalah kejadian satu-satunya ketika Yesus menyembuhkan secara berangsur-angsur. Peristiwa ini menunjukkan bahwa tidak semua penyembuhan harus terjadi dalam seketika, karena dalam kasus tertentu kemenangan kuasa ilahi atas penyakit akan terjadi secara bertahap. Di dalam ayat 27 sampai 30, pengakuan Petrus. Ada orang yang mengatakan Yesus adalah Elia, Nabi Yohanes Pembaptis. Tetapi Petrus berkata kalau ia adalah Mesias. Pengalaman di masa lalu dapat mempengaruhi pengungkapan iman seseorang kepada Allah. Pengungkapan iman yang lahir dari pengalaman bersama Allah akan lebih kuat berakar daripada pengungkapan iman yang hanya mengulang pengungkapan iman orang lain.
Pentingnya ada pengalaman kita bersama dengan Tuhan secara pribadi. Di dalam ayat 31 sampai 38, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Memikul salibnya, salib Kristus merupakan lambang penderitaan, kematian, kehinaan, cemoohan, penolakan, serta penyangkalan diri. Apabila kita sebagai orang percaya mengangkat salib kita dan mengikut Yesus, maka kita menyangkal diri dan mengabdikan diri kepada 4 macam pergumulan dan penderitaan. Kita menderita dalam perjuangan seumur hidup melawan dosa, menyalibkan semua keinginan yang berdosa. Kita menderita dalam peperangan terhadap iblis dan kuasa-kuasa kegelapan. Kita menanggung kebencian dan ejekan dari dunia ketika bersaksi dengan kasih bahwa perbuatannya itu jahat, memisahkan diri dari dunia secara moral dan rohani. Kita juga menerima ejekan dan penganiayaan dari dunia, agama. Mari kita pikul salib kita dengan segenap hati, karena di ujung hidup ada mahkota kebenaran menanti kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.